أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Pondok Tahfiz Al-Quran Ahmad Dahlan adalah lembaga pendidikan yang bergerak dalam bidang pendidikan Islam yang membentuk sumber daya manusia penghafal Al-Quran yang berakidah lurus, berakhlakul karimah, ibadah yang tekun dan istiqamah, serta siap berperan dalam mendakwahkan Islam. Kurikulum yang digunakan adalah berbasis pesantren yang menggabungkan kegiatan belajar, mengajar, dan kegiatan kepesantrenan atau lingkungan hidup yang berbasis Islami di dalam satu komplek yang dilaksanakan, dikontrol, dan dievaluasi agar kelak bisa diterapkan di kehidupan nyata di luar pesantren. Pondok Tahfiz Al-Quran Ahmad Dahlan diasuh oleh tenaga pendidik yang memiliki komitmen dan dedikasi tinggi terhadap pendidikan Islam. Mereka adalah alumni pesantren dan juga perguruan tinggi. Visi: lembaga pendidikan Islam yang membentuk sumber daya manusia yang Qur'ani, berakidah lurus, beribadah, berakhlakul karimah, dan siap berperan dalam iqamatuddin. Misi kami: meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan hafalan melalui pembiasaan dan pembinaan khusus, menyelenggarakan proses pendidikan melalui pembiasaan nilai-nilai Islam, dan terus mengembangkan profesionalisme pendidik ustadz. Melaksanakan proses belajar mengajar dengan penuh semangat, menyenangkan dalam suasana kekeluargaan, memberikan bimbingan kepada santri dalam hal pengamalan nilai-nilai Islam, pengajaran akidah, ibadah, dan akhlak. Memberikan keteladan kepada para santri dalam melaksanakan nilai-nilai Islam, pembelajaran dasar-dasar ilmu syar'i, menciptakan lingkungan pondok yang aman, rapi, bersih, dan nyaman, mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri. Tujuan kami: menghasilkan lulusan yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta hafal 5 juz Al-Quran, juz 30, 29, 1, 2, 3. Menghasilkan lulusan yang mempunyai akhlak yang baik dan beribadah dengan kesadaran, mampu melahirkan lulusan yang mampu menjadi imam salat, khatib, dan mengisi ceramah keagamaan. Melahirkan santri yang memiliki karakter dan teguh memegang nilai-nilai keislaman, disiplin, tanggung jawab, jujur, peduli lingkungan, menjaga kebersihan, mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan untuk mencapai hasil yang optimal, menyiapkan santri sebagai kader dakwah. Unit Pendidikan Wusta, MTes, SMP, mendidik alumni MISD sederajat yang sudah bisa start mulai menghafal. Lama pendidikan 3 tahun dan berijazah formal. Unit Pendidikan Ulya, MA SMA, mendidik alumni MTes SMP sederajat dan menerima alumni Unit Pendidikan Wusta Ahmad Dahlan. Lama pendidikan 3 tahun dan berijazah formal. Madin Litak, mendidik alumni MISD, MTS SMP, dan MA SMA sederajat non-asrama, yang belum dan yang sudah bisa membaca Al-Quran untuk melanjutkan ke jenjang hafalan dan start menghafal. Lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum pendidikan: mengikuti kurikulum Kemenag, menginduk ke MTS Muhammadiyah Ketro dan MA Muhammadiyah Ketro. Kurikulum pesantren. Konsep pendidikan dasar Al-Quran. Sebelum menghafal, santri terlebih dahulu melewati pendidikan pembelajaran Al-Quran yang dikenal dengan tahsin dengan materi. Menyelesaikan pembelajaran makharijul huruf, sifatul huruf, dan kaidah tajwid talqin bacaan.
Setelah dinilai lulus, santri diperkenankan menghafal Al-Quran. Pendidikan ini berlangsung selama 6-12 bulan. Namun, apabila santri baru telah menguasai bacaan yang baik sesuai kaidah, maka dia tidak melalui pendidikan dasar ini. Konsep pendidikan adab. Seluruh santri baru akan melewati 6-12 bulan pendidikan khusus adab dan akhlak, bersamaan dengan pendidikan dasar Al-Quran. Pendidikan adab dilakukan dengan memberikan materi teori dan tarbiyah. Materi teori menggunakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Akhlak Hamalatil Quran, Ta'lim Muta'allim dan Adab Keseharian sebagai media teori untuk mempersiapkan lahir dan batin santri dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Pembekalan batin seperti ikhlas, sabar, istiqamah, dan lain-lain. Dan juga pembekalan lahir seperti sikap santun, menghormati orang yang lebih tua, berteman dengan orang syaleh, adab membaca Al-Quran, dan lain-lain. Konsep pendidikan ilmu syar'i. Pendidikan ilmu syariah dimulai dengan materi bahasa Arab. Setelah mereka menguasai, dilanjutkan dengan materi dasar ilmu syariah yang menggunakan kitab kuning. Santri mempelajari satu persatu kitab sebelum melanjutkan ke kitab yang lainnya. Setiap harinya, seorang santri duduk menghadap gurunya dalam halaqah atau secara privat untuk menerima pelajaran baru. Mereka akan belajar kitab yang disebut dars dan menghafal Al-Quran. Dars am atau kuliah umum merupakan pelajaran dalam bentuk kajian kitab. Seluruh santri mengikuti pelajaran ini tanpa terkecuali, tempatnya di masjid atau di aula. Pelajaran ini merupakan materi tambahan pemahaman bagi santri, tetapi tidak diujikan, sehingga santri tetap fokus pada Al-Quran dan mempelajari kitabnya masing-masing. وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة
وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل